Download Tribun X sekarang. Panen dan kesejahteraan petani akan meningkat. Selanjutnya Bapak Presiden izin melaporkan bahwa Satgas Ketahanan Pangan TNI Angkatan Udara, terutama komoditas tebu, dengan data luasan di Lanut, daerah wilayah penyangga Lanut, dan wilayah pembinaan teritorial Lanut, total 236.000 hektar, berpotensi menghasilkan tebu sejumlah 18,3 juta ton. Estimasi gula yang dihasilkan adalah 1,3 juta ton. Sehingga dukungan terhadap target gula nasional 2026 sejumlah 45,05%, Bapak. Siap.
Menteri Pertanian, Menteri Pertanian. Siap. Siap, 1,3 juta total. Siap. Siap. Hasilnya Bapak. Siap. Ini sementara masih sign up. Siap. Siap. Dan akan menggunakan. Sama Pak. Siap. Siap. Sama Bapak. Siap. 30 menit. Siap. Siap. Siap Bapak. Selamat datang Bapak Presiden di PT Sinergi Gula Nusantara, BUMN Gula, yang memiliki tugas untuk mewujudkan swasembada gula, sekaligus untuk ketahanan energi melalui bioetanol. Izin salah satu produk yang kita rilis, yang pertama adalah tahun 2025 kita memproduksi 5 jenis bibit varietas unggul untuk menjawab persoalan productivity. Yang pertama PS08, ini izin Pak Presiden. PS08, ya. Insya Allah ini produktivitas saat ini hanya 5 ton per hektar. Insya Allah potensinya di sini bisa 10 sampai 13 ton per hektar, Bapak Presiden izin. 2 kali lipatnya dari produktivitas saat ini, Pak. Bisa 10 sampai dengan gula izin, gula. Gula, izin. Kita punya PS08 ada 5 jenis, Bapak Presiden. Izin. Kemudian yang berikutnya ini ada AAS Agribun juga. Ini produktivitas juga 2 kali lipat untuk bisa meningkatkan produktivitas. Ini SGN 01, Pak, SGN 01. Ini rendemen posisinya di angka 9 sampai dengan 10, izin. Ya. Siap. Ya. Ya. Ya.
Izin Bapak Presiden, target swasembada gula konsumsi 2028 atas dukungan Pak Mentan bisa 2026 yang disampaikan oleh beliau tahun ini insya Allah. Ya, insya Allah akan tercapai beberapa program Pak. Yang pertama kami sampaikan tadi program Bongkar Racun dalam 200.000 hektar yang sudah disupport oleh Bapak Menteri Pertanian sejak tahun 2025 yang meningkatkan produksi tahun ini sama dengan tahun dengan secara signifikan. Yang kedua tadi saya sampaikan Pak izin rilis varietas, kami pun juga sudah disupport Pak Mentan melalui Permenko juga Pak Menko nomor 12 kemarin kur khusus klaster tebu Pak Presiden izin. Kita sudah dibantu bunga flat 6%, petani sudah bisa akses 500 juta. Ya. Izin, ini dulu kalau 500 juta diambil tahun ini, tahun depan nggak boleh. Komersial, langsung 12%, 13%. Kita bikin mall boleh Bapak Presiden. Nah sekarang sudah bisa Pak. Sudah boleh semua, HPP ada, petani sekarang bahagia, ini bisa ngambil kur, sudah bisa ngambil kur. Selamat siang Pak Presiden, selamat datang di stand kami Pak John Anis dari Pertamina. Jadi mungkin Bapak bertanya kenapa Pertamina ada di sini Pak. Tapi Bapak lihat bahwa kami ingin berkontribusi di bioenergi Pak. Jadi kami juga ingin terima kasih Pak yang B50, selamat kami juga mempunyai cita-cita dan semangat yang sama untuk E20 Pak. Jadi, ya Pak. Jadi E20, jadi kita ini menggunakan byproduct-nya dari tebu Pak, yaitu tetes tebu. Di mana di tetes tebu itu nanti kita olah menjadi bioetanol. Nah ini contoh produknya Pak, sudah ada yang ini contoh E100 Pak. Kemudian ini E100 Pak. Jadi India udah pakai Pak sampai E100. Sudah pakai. Brazil Pak. Brazil. E100 Pak. Kalau India E20 Pak. Nah ini E20 Pak. Jadi kita nggak mau kalah Pak. Kita harus kejar mereka. Kita baru E5 Pak. Jadi ini E5 di 170 outlet kami di Jawa Timur dan di Jakarta. Nah, kami mempunyai tentu saja ambisi Pak. Nah, ini bisnis kami termasuk geothermal. Jadi di blend Pak, seperti biodiesel dengan bensin. Jadi bisa 20. Jadi E20 itu 20% Pak. Nah ini mungkin Bapak juga pernah ingat cita-cita Bapak Pak. Salah satunya ini kan dari perpres yang Bapak keluarkan. Nah selain dari tebu Pak, kami juga mengembangkan, ini sudah ada kita pabrik yang akan di Mojokerto Pak, di Jawa Timur, 33.000 kiloliter. Tapi kami juga mengembangkan dari multi feedstock Pak. Jadi bisa dari aren, di Sulawesi Utara tempat Bapak juga banyak Pak di sana. Kemudian bisa dari singkong, jagung, dan sorghum. Seperti yang Bapak sampaikan kemarin Pak cita-citanya. Jadi kami akan kembangkan terus Pak. Ini prosesnya kurang lebih seperti ini. Nah ini potensi di Indonesia Pak. Kami sudah petakan. Nah ini cita-cita dari Pertamina. Ini sekitar 50 juta US dollar Pak. Nah yang menarik Pak ini kan. Energi di sini Pak. Kalau kilang kan di beberapa tempat saja Pak. Ini bisa desentralisasi di semua tempat tergantung dari kearifan lokal. Jadi Bapak bisa mengembangkan petani setempat dengan potensi lokal menjadi lebih makmur Pak. Contohnya. Ya. Tiap provinsi bisa Pak. Nah. Di Nusa Tenggara, Pak. Di mana-mana, Pak. Ada macam-macam, Pak. Praj dari India, ada dari Eropa juga, dari Prancis. Brazil ada, dari Spanyol juga ada. Bisa, Pak. Petani, tenaga kerja lokal di seluruh Indonesia, Pak. Ya. Siapa?
sekitar 33.000 kiloliter per tahun. Kalau sekarang Pak, kalau misalkan kita berbicara E10 itu antara 1 juta sampai 3 juta kiloliter. Jadi kita masih jauh Pak. Potensi itu masih banyak. Kalau E20 berarti dikali 2 kan Pak. Jadi antara 2 sampai 6 juta. Nah, let's say 2 juta, let's say kita ambil 2 juta kiloliter Pak. Sekarang ini kita baru bisa 80.000 saja Pak. Ya 2,4. Udah bisa langsung ya. Jadi mungkin sekitar 20 sampai 30 pabrik lah Pak. 20 pabrik lah. Sekitar 2 tahun. Jadi bisa tersebar di seluruh Indonesia Pak dengan potensinya mereka. Ya. E10. Nanti bisa ditingkatkan ke E20. Bisa. Ya. Singkong itu lumayan banyak Pak. Itu cukup besar. Saya lupa angkanya tapi dia kita nanti di Lampung Pak. Kita akan pakai. Ya, di Lampung Pak. Kita bikin Pak. Betul. Ya. Lebih kayaknya Pak. Sekitar antara 10-20 kilo Pak. Ya, lumayan banyak. Ya itu harganya harus sekitar 1000-an lah. Ya, tapi kita coba di Lampung Pak. Ya, Pak. Ya. Import Pak. Jadi import daripada uangnya keluar Pak, kasih petani Pak. Bergerak. Terima kasih Pak Menko. Sama Pak. Bahkan jadi economic of scale bisa lebih rendah malah. Bisa lebih rendah Pak. Harus 2 Pak. Mandatori sama kepastian feedstock Pak. Dan harganya Pak. Demikian. Ya. Tebu, jagung, dan sorghum. Dan juga singkong. Campur. Ya. 4 Pak Sumatera. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Selamat sore Bapak Presiden. Selamat datang di PT Energi Agro Nusantara. PT yang disingkat Enero Pak, ini di bawah Perkebunan Nusantara Group dan anak perusahaan daripada PT PN 1 Pak. Izin kami melakukan hilirisasi bioetanol dari tetes tebu seperti yang tadi digunakan oleh PT Patra Niaga Pak. Izin. Dan kami kapasitas produksi kami per harinya itu 100 kiloliter. Untuk grade full grade sebagai full grade untuk campuran bahan bakar Pak. Ya, kemudian digunakan oleh Pertamax Green 95. Kemudian turunannya juga kami ada ekstra netral alkohol untuk kosmetik, untuk farmasi dan seterusnya. Kemudian kami ada ini Bapak. Dari turunan alkohol ini menjadi sepertus dan kemudian bisa menjadi pupuk hayati Enero. Siap. Jadi siap. Izin Bapak Presiden. Izin Bapak Presiden. Sekarang ini tebu kita seluruh Indonesia yang mau ditingkatkan produktivitas dan rendemen 2. Sekarang ini luasnya cukup, lumayan. Ini 500.000 tetapi produktivitasnya 60 ton. 70 ton. Rendemennya masih 7%, 6%. Ini dinaikkan 10. Kan tadi sudah ada 10, ada 9%. Yang pertama. Yang kedua, kita naikkan yang 60 ton ini menjadi 100 ton.
India sudah bisa 120 ton, 130 ton. Brasil juga demikian. Ini dua ini ditingkatkan, tetapi harus teknologi tinggi. Nanti kami tunjukkan di luar Bapak Presiden. Bisa, Bapak Presiden. Ini molasses. Yang kemarin turun harganya, tetes tebu. Ini kan minyak tetes tebu. Kemarin itu ada impor masuk. Bapak Presiden perintahkan saya stop. Hari itu stop, langsung naik. Itulah petani kemarin menjerit. Sekarang enggak lagi, karena ada impres. Assalamualaikum. Kami adalah salah satu anak perusahaan dari KKBI, Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia, Pak. Kami punya 2 perusahaan, 1 unit produksi di PG Trangkil Pati dan 1 unit di PG Kebun Agung Malang. Alhamdulillah tahun kemarin kami sudah berproduksi kurang lebih 268.000 ton, sekitar 10% dari total produksi yang ada di Indonesia. Dan untuk mendukung swasembada kami punya, iya Bapak, produksi utama kami gula, tetapi di luar itu untuk hilirisasi kami juga mengembangkan pelet dari ampas untuk energi, lotong kami gunakan untuk pupuk organik, kita campur dengan abu ketel, dan kami juga mengeluarkan varietas unggul tebu Bapak. Pelet dari ampas tebu Bapak. Jadi ampas tebu yang kita gunakan untuk bahan bakar boiler, ketika masih ada sisanya, kita mampatkan menjadi pelet. Ini masih bisa dipakai? Masih kita pakai untuk energi juga, Bapak. Gitu. Siap, terima kasih banyak, Bapak. Yang 2 pabrik gula, Pak. Ini untuk pengembangan produksinya, kami sudah mengembangkan 5 varian gula. Jadi ada gula brown sugar, ada raw sugar, ada gula keriting putih, gula premium, dan gula rafinasi. Ini yang untuk industri. Konsumsi semua, Pak. Terima kasih banyak. Oh, iya. Selamat siang, selamat datang Pak Presiden. Saya Giovanni Pak dari Ketua Umum Asosiasi Produsen Bioetanol Indonesia Pak. Asosiasi Produsen Bioetanol Indonesia. Etanol. Jadi kami anggotanya 10, kapasitas produksi kami 366 juta liter per tahun. Yang sudah siap untuk bahan bakar di 70 juta. 366 juta liter. Nah, ini 2 anggota kami yang terbesar Pak. Jadi kami dari molasses menjadi etanol dan kembali ada juga byproduct pupuk kembali lagi ke bahan tebu Pak. Byproduct pupuk. Ya. Jadi kami siap mendukung untuk biofuel Pak. 70 juta. Terima kasih Pak Presiden. Siapa? Giovanni Pak. Saya Giovanni Pak. Oh bagus, selamat. Ya, terima kasih. Belajar di mana? Saya sudah 10 tahun Pak, di industri ini. Di industri ini sudah 10 tahun. Latar belakang pendidikan apa? Saya di teknik industri Pak. Oke. Dari Universitas Atmajaya. Atmajaya, bagus. Terima kasih banyak. Atmajaya ada di Jakarta kan? Iya, ada. Tapi di mana-mana ada juga? Ya, saya di Jogja. Oh, Jogja. Oke. Ya, terima kasih. Ya, silakan. Selamat sore, Pak Presiden, Pak Prabowo. Saya dari PT Sasa Inti. Di sini salah satu perusahaan memproduksi Sasa MSG. Ya Pak. Ini Sasa yang tepungnya, itu yang santannya. Yang pasti di sini kita menggunakan produk-produk turunan dari tebu, yaitu kita pakai tetes tebunya yang difermentasi sehingga aman untuk dikonsumsi harian. MSG Pak, ini kita MSG, monosodium glutamatnya. Ini Pak, mitos-mitos yang perlu kita luruskan, tidak menyebabkan kebodohan, aman untuk kesehatan, lebih aman daripada garam, kemudian dari bahan alami karena dari tetes. Kemudian mudah larut di dalam tubuh karena dia secara asam glutamat, nih. Kemudian diakui aman untuk tubuh karena dia ada WHO juga oke. Sudah Pak, halal juga sudah kita. Kalau penggunaannya sesuai dengan asupan misalkan 1 sendok teh per hari, per 100 kg. Oke, terima kasih banyak. Pak,
Selamat datang Bapak Presiden. Terima kasih Pak. Foto before-nya ada. Ada Pak, lengkap Bapak. Ya, sudah mencapai. Ini nih. Majid Bapak, sesuai arahan Bapak, di mana kita melaksanakan swasembada pangan, untuk TNI melaksanakan ketahanan pangan secara terpadu Pak. TNI Angkatan Laut pada sektor kedelai, kami laporkan Pak, untuk tahun 2025 sampai dengan awal 2026, TNI Angkatan Laut sudah melaksanakan pendampingan sampai dengan 2.204,5 hektar Pak. Untuk profitas hasilnya, itu antara 1,8 sampai dengan 2,5 ton per hektar. Sehingga di awal 2026 kita mencapai 3.770,5 ton. Pak. Kemudian di bulan Juli ini Pak, sampai dengan bulan Agustus, kita merencanakan di beberapa kabupaten khususnya di Jawa Timur, itu adalah di Banyuwangi kita 1.200, kemudian di Lamongan 400 hektar, di Jombang 300 hektar, di Nganjuk 100 hektar. Untuk tahun 2026 kami rencananya Pak, pencapaiannya adalah pendampingan di 3.804 hektar. Kami terima kasih Pak sudah berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian dari mulai hulu penyiapan bibit, kemudian bagaimana perawatan pertumbuhan kedelai, panen, sampai dengan kita juga produksi pendampingan dengan UKM. Demikian Pak. Terima kasih Pak. Siapa? Selamat sore Pak Presiden. Siap. Selamat datang di Stanbud TNI Angkatan Darat. Mohon izin, kami izin melaporkan dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional, TNI Angkatan Darat berperan serta dalam pelaksanaan cetak sawah rakyat. Kemudian juga melaksanakan pembukaan lahan di 105 batalion teritorial pembangunan. Kemudian melaksanakan optimasi lahan Bapak, saat ini 98%. Kemudian penyerapan gabah sebanyak 83. Siap. Ya, pangan yang TP Bapak. Iya. 2.000 hektar ya, 2.000 sekian. Siap, targetnya 2.325, di mana setiap batalion, 105 batalion, itu targetnya 15 hektar Bapak di lahannya masing-masing. Oh. Jenis kegiatannya adalah penanaman. Siap. Ini berarti 1.655 hektar Bapak. 1.600. Dari 105 batalion. Berarti satu batalion, 15 hektar Bapak. Wah, 15 hektar Bapak. kecil Pak, masih cari lahan nih Pak. Masih cari lahan. Jadi belum mencapai 15. Ya, belum. Siap, belum Bapak. Oh. Sekarang sudah 15. 15 hektar. Ini hitungannya targetnya 71% Bapak. Dari target 71%. Oh. Sudah. Siap. I see. Lahannya sudah ada. Siap, sudah di. Ya, kalau 15 hektarnya sudah. Siap. Terus berjalan. Siap Bapak. Oke. Siap. Untuk penyerapan gabah Bapak, dari target 4 juta sudah tercapai 3,3 juta ton. Kemudian kita juga pendampingan terhadap gudang Bulog. Kemudian kami laporkan Bapak untuk ADKMP untuk saat ini terbangun realisasi 15.604. Kemudian melaporkan Bapak, TNI Angkatan Darat juga ikut dalam pembangunan SPPG melalui Yayasan Manunggal Kartika Jaya sebanyak 980 titik, di mana diantaranya ada di wilayah terpencil sebanyak 166 titik Bapak. Berikutnya kami laporkan Bapak untuk program unggulan TNI Angkatan Darat dalam rangka mengatasi kesulitan air bagi masyarakat. TNI Angkatan Darat telah membangun air bersih, sanitasi dan pengairan sebanyak 10.384 titik, di mana air bersihnya 8.569, kemudian untuk pengairan persawahan 1.431 titik. Air persawahan ini Bapak melaporkan telah mengairi 83.003 hektar. Sehingga yang dulu petaninya 1 kali panen, sehingga bisa mencapai 3 kali panen. Apabila asumsinya 1 hektar 5 ton, sehingga dalam 1 tahun mendapatkan 1,2 juta ton Bapak. Yang tadi ini. 1 hektar. 5 ton asumsinya. 5 ton. Ya,
Gabah siap setelah di 83.000 hektar sehingga menjadi 1,2 juta ton, Pak. 3 kali panen. Kalau dia bisa 3 kali panen, jadi Siap. berapa lebih, Pak? 1,2 juta, Pak. Gini. Izin, Pak. Jadi ini proyek air bersih kami ini, Pak. Dulu kami per tahun hanya 1.000-1.500, Pak. Sejak Bapak dukung dengan Banmas, kita sudah targetkan 3.000 ini, Pak. Sudah jalan. Terus yang ini juga, ini yang dengan kerjasama dengan pertanian, Pak. Sehingga kita punya, ada data dari pertanian 2,5 juta hektar itu tak ada hujan, Pak. Sementara ini kita baru 83.000, Pak, dan berjalan terus dengan pertanian, Pak. Jadi ini yang seperti ini sangatlah efektif, Pak. Menggunakan air sungai yang dulunya ke laut, kita alirkan dulu ke sungai, Pak. Ini terus berjalan kita, sekarang tahun ini kita ada 8 titik, Pak, dengan Kementerian Pertanian, Pak. $1,2 juta ton per tahun, Pak. Ya. Kalau itu bisa terus, bisa. Ya. Selanjutnya kami, seperti ini ada yang sampai 15 kilo kita alirkan, Pak, 15 kilo. Terus dia, kalau dari bawah airnya menggunakan pompa hidram, Pak. Ini sudah. Selanjutnya kami juga di ini, kita membuat target terpusat untuk program-program di tiap daerah, Pak. Jadi di Pulau Nias ini kita semua selesaikan persoalannya di Toba, Mentawai, termasuk di Miangas, Pak. Nanti kami jelaskan lagi di sini. Kondisi jembatan kita sekarang sudah 1.026 selesai, Pak. 1.700-an kita lagi proses. Ya, ini juga untuk sekolah, ini bekerja sama dengan Kemendikdasmen, Pak. Sekarang kita bangun ada 366 di daerah-daerah yang sulit, Pak. Jadi, dari Kemendikdasmen, Pak. Jadi ini semua sebenarnya program-program Bapak, Pak. Dari mulai air bersih, jembatan, Kemendikdasmen, ini yang kita gabung dalam satu tempat, Pak. Dan kami juga sekarang kita sudah, ini daerah-daerah ini hanya sejarah nanti, Pak. Bawa mayat, Pak. Nah, ini video-video ini akan jadi history, Pak. Sejak nanti sudah jembatan, Pak. Jadi sudah kami kumpulkan semua. Kita ada ratusan kita gambar orang menyeberang dengan jembatan rusak dengan ratusan gitu. Anak-anak semua pada happy pada itu. Terakhir, Pak, izin, Pak. Kami juga punya dashboard begini, Pak. Kami punya dashboard, sekarang kita mengerjakan 34.000 proyek, Pak. Jadi kalau kita pasti lihat di Aceh ini, nanti ada 1.899 proyek yang kita kerjakan. Kita cek ini jembatan
ini. Ya. Oh, ini aja. Kita ada 4, 1, 2. Oh, di situ 4. Oh, di situ 4 kamera. Di sini aman tuh, aman. Sorry bang, kem berapa ini? Gak ada yang bergerak bang, diem semua. Bego-begonya diem semua. Oh ini mau petani nih, emang nggak?
perhatian, Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan selamat datang kepada Presiden Republik Indonesia dan seluruh tamu undangan dalam acara Panen Raya dalam rangka TNI mendukung program ketahanan pangan nasional tahun 2026. Mengawali acara pada sore hari ini, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita doa bersama yang akan dipimpin oleh Wakil Rois Surya PWNU Jawa Timur, Bapak Kiai Haji Abdul Matin Jawahir.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Marilah bersama-sama kita menundukkan hati, memohon ampun, seraya mengharap agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu hari ini, selain rasa syukur kepadamu ya Allah, atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami dapat hadir bersama untuk mengikuti kegiatan panen raya dalam rangka TNI mendukung ketahanan pangan nasional tahun 2026. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Limpahkanlah kepada kami kesehatan, kekuatan, kesabaran, kemudahan, keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan. Berilah kami kemampuan untuk melaksanakan program kerja yang telah direncanakan dengan hasil maksimal demi terciptanya Indonesia maju. Ya Allah yang Maha Pengasih, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, jadikan kegiatan ini sebagai amal ibadah dan dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah satu-satunya yang mendengar setiap keluh kesah kami. Dan hanya Engkaulah ya Allah yang akan mengabulkan setiap permohonan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzabannar. وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selanjutnya, mari kita dengarkan laporan Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Agus Subianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang sangat kami muliakan dan banggakan, Bapak Presiden Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto.
Yang saya hormati Ketua Komisi 4 DPR RI, Ibu Siti Hediati Soeharto, para Menteri Koordinator, para Menteri, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan, Wakil Menteri Kabinet Merah Putih, serta para hadirin dan tamu undangan yang hadir secara langsung maupun pikon yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat hadir dalam kegiatan panen raya TNI yang mengintegrasikan panen tebu, padi, dan kedelai dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak Presiden secara langsung. Kehadiran Bapak merupakan kehormatan besar bagi TNI dan seluruh masyarakat yang terlibat dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. Mohon izin melaporkan Bapak Presiden. Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden, TNI melaksanakan pendampingan terpadu TNI Angkatan Udara pada komoditas tebu, TNI Angkatan Laut pada komoditas kedelai, dan TNI Angkatan Darat pada komoditas padi. Pada sektor tebu, TNI Angkatan Udara bersama Sinergi Gula Nusantara, swasta dan asosiasi petani pada musim panen tahun 2026 ini mendampingi lahan seluas 236.048 hektar dengan potensi produksi 18,386 juta ton tebu, setara 1,36 juta ton gula, atau berkontribusi sebesar 45,05% terhadap target gula nasional 2026. Secara khusus di Lanut Abdurrahman Saleh yang akan langsung dipimpin oleh Bapak Presiden, luas siap panen mencapai 800,5 hektar dengan estimasi hasil 72.045 ton dengan nilai diterima pabrik rata-rata 720.000 per ton. Hilirisasi tebu turut menghasilkan molase, bioetanol, industri ataupun farmasi, pupuk organik, dan produk turunan lainnya yang meningkatkan nilai bagi perekonomian nasional. Pada sektor kedelai, TNI Angkatan Laut mendampingi lahan seluas 2.432 hektar dengan total produksi 3.676 ton tersebar di 6 wilayah dengan kontribusi sebesar 0,35% terhadap target produksi kedelai nasional tahun 2026. Dalam rangka meningkatkan hasil produksi, hingga Juni 2026 telah dibuka lahan baru di lahan milik TNI Angkatan Laut dan lahan binaan Kodaeral seluas 3.110 hektar di 7 wilayah dengan estimasi hasil 5.287 ton. Upaya ini akan memperkuat kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan impor. Pada sektor padi, TNI Angkatan Darat mendampingi panen di bulan Juli 2026 seluas 479.659 hektar. Sejak Januari hingga Juni 2026, total luas panen mencapai 6,26 juta hektar dengan produksi 19,2 juta ton beras atau telah mendukung 55,24% target produksi beras nasional tahun 2026. Panen raya ini adalah bukti nyata TNI hadir memperkuat kemandirian pangan dan memajukan perekonomian bangsa sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045. Bapak Presiden yang kami hormati, capaian ini adalah hasil sinergi TNI, pemerintah, BUMN, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Perkenankan kami memohon arahan Bapak Presiden agar seluruh program yang kami laksanakan tetap selaras dengan kebijakan pemerintah dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan petunjuk, perlindungan, dan kekuatan kepada kita semua dalam melanjutkan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santi, Santi Om. Nama budaya, salam kebajikan. Hadirin sekalian,
Tema utama dalam rangkaian panen raya serentak ketahanan pangan TNI adalah dari lapangan untuk ketahanan pangan yang didedikasikan untuk mendukung program Asta Cita Presiden menuju swasembada pangan nasional. Selanjutnya, mari kita saksikan penayangan video selayang pandang kegiatan teritorial TNI. Saudara-saudara sekalian, saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kedaulatan sebuah bangsa tidak hanya tegak di atas benteng pertahanan. Ia bermula dari sejengkal tanah yang dirawat, dari benih yang tertanam, dan dari keringat yang menetes di bumi pertiwi. 3 matra, 1 detak jantung. Bersama para penjaga pangan, kami mengolah harapan. Di hamparan sawah Nusantara, Angkatan Darat merangkul petani menapaki jutaan hektar tanah basah, menuai bulir demi bulir menuju swasembada beras. Berlabuh dari lautan ke ladang, Angkatan Laut merawat kedelai di ladang bumi pertiwi, menanam bekal kemandirian pangan. Di ladang tebu yang membentang ratusan ribu hektar, Angkatan Udara bersinergi menabur manis bagi kedaulatan gula bangsa. Sebab, di balik setiap butir padi, setiap batang tebu, dan setiap jengkal kedelai, ada kisah tentang ketulusan yang harus didengar. Terima kasih Bapak Presiden. Sekarang panennya sudah banyak sekali. Senang dan bangga karena hasil kerja kami bisa menjadi bagian dari target program baik yang dibuat Pak Presiden dan TNI. Senyum dan asa mereka adalah amanah. Karena bagi TNI, membantu mengatasi kesulitan rakyat adalah panggilan tertinggi. Wujud nyata kehadiran negara di setiap pelosok Nusantara. Jembatan yang dahulu terputus, kini tersambung. Air yang dahulu jauh, kini mengalir dekat. Rumah yang dahulu rapuh, kini berdiri teguh. Serta sarana fasilitas MCK dibangun di seluruh penjuru Indonesia demi mewujudkan kehidupan yang lebih sehat dan sejahtera. Rantai sampah kami putus dari sumbernya. Sampah domestik dilebur sirna agar tak ada lagi gunungan sampah yang memenuhi lahan di tempat pembuangan akhir. Sejauh apapun jalan, keperluan desa tetap sampai ke tujuan. Koperasi Merah Putih kini serentak tumbuh di tiap penjuru desa, menjadi urat nadi ekonomi rakyat, mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Dan dari dapur gizi, melalui pembangunan ratusan satuan pelayanan pemenuhan gizi yang kini telah siap operasional hingga wilayah terluar, kami menyiapkan generasi yang akan mewarisi Indonesia emas. Bersama rakyat, kita perkuat fondasi ketahanan nasional. Bersinergi, melangkah pasti demi kejayaan Ibu Pertiwi. Menuju Indonesia Emas 2045. Swasembada pangan adalah kunci dari kemerdekaan. Tidak ada bangsa yang merdeka kalau tidak bisa produksi pangannya sendiri. Sebentar lagi kita bisa dengan gagah menatap muka dunia dan menatap muka anak-anak kita. Kita sudah bisa mengatakan, ya, Indonesia
sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan penekanan tombol sirine sebagai tanda panen raya serentak bersama TNI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve om, swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal TNI Agus Subianto sebagai penyelenggara beserta Wakil Panglima TNI, para Kepala Staf Angkatan yang hadir, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Tony Harjono, Ketua Komisi 4 DPR RI Saudara Siti Hediati Soeharto, beserta para anggota DPR RI yang hadir. Para anggota Kabinet Merah Putih yang hadir, Menko Politik dan Keamanan Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menko Pangan Saudara Zulkifli Hasan, Menteri Pertahanan Jenderal TNI Purnawirawan Safri Samsudin, Menteri Luar Negeri Saudara Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Saudara Prasetyo Hadi, Menteri Pertanian Saudara Andi Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Saudara Budi Santoso, Menteri Agraria dan Tata Ruang, serta Kepala BPN Saudara Nusron Wahid, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Kepala Badan Pusat Statistik Saudara Amalia Adininggar Widyasari, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Profesor Arif Satria, Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Letkol Infantri Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Pertanian Saudara Sudaryono, yang saya hormati pimpinan daerah yang hadir, Gubernur Jawa Timur Saudari Kofifah Indar Parawansa beserta jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Timur, Bupati Malang Saudara Sanusi, Bupati Nganjuk Saudara Marhain Jumadi, Wali Kota Malang Saudara Wahyu Hidayat,
Wali Kota Batu, Saudara Nur Rahman, Direktur Utama Perum Bulog, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Ahmad Rizal Ramdhani, yang saya hormati para pimpinan perusahaan BUMN dan swasta, para peserta yang hadir melalui video conference di 42 titik, Kodam, Kodaira, dan Lanut, para rektor IPB dan Universitas Brawijaya, para tokoh agama, para alim ulama yang saya hormati, para kelompok tani, para petani, para penyuluh pertanian. Oh ya, tadi hadir di sini juga Rektor Institut, saya ulangi, Kepala Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia, Saudara Akmal Agustira, tadi yang kita hormati Wakil Rais Suriah PWNU Jawa Timur, Kiai Haji Abdul Matin Jawahir, Ketua Tanfidiyah PWNU Jawa Timur, Bapak Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz, Gus Kikin, Ketua Dewan Pembina Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia, APTRI, Saudara Muhammad Arum Sabil. Coba buka topimu. Enggak apa-apa. Saya juga mulai botak, jadi saya pakai kopiah. Mikirin petani tebu ya botak. Ketua Asosiasi Produsen Spiritus dan Etanol Indonesia, Saudara Giovanni. Pengurus Bidang Hukum dan Advokasi Kontak Tani dan Nelayan Andalan, Saudara Ahmad Prayogo. Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Gula Indonesia, Saudara Yonatan. Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Republik Indonesia, Saudara Fakhruddin Rosyid. Perwakilan Kelompok Tani Tebu Jawa Timur, Saudara Abdul Mujib. Ini anak buahnya Harum. Kok wajibin botak semua ya? Pengurus Asosiasi Petani Tebu Indonesia harus botak semua ya? Nah, perwakilan kelompok Tani Padi Jawa Timur, Saudara Ngateman. Oh, enggak botak. Oke, terima kasih. Perwakilan kelompok Tani Kedelai Jawa Timur, Saudara Puji Sentosa dari Pandean, Nganjuk. Baik, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara yang berada di titik-titik melalui Vicon, saya tidak sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa, yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa, dan hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan. Kita bersyukur
atas segala kebaikan, karunia, berkah, dan kedamaian yang diberikan kepada kita, atas kesehatan dan nafas yang masih diberikan sehingga kita dapat berkumpul sore hari ini dalam acara yang sangat membanggakan dan membahagiakan, yaitu Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa. Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI. Ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia. TNI dan Polri adalah anak kandung rakyat. TNI dan Polri harus selalu bersama rakyat, di tengah-tengah rakyat. Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua komponen untuk bersatu, untuk bahu-membahu, berbuat langkah-langkah yang benar, langkah-langkah yang besar, langkah-langkah yang nyata untuk mengatasi kesulitan-kesulitan rakyat itu. Saya bangga hari ini, dan saya bangga beberapa minggu-minggu ini. Saya melihat kerja keras semua unsur, menteri-menteri, Panglima, Kapolri, semua unsur bekerja dengan gesit, tidak istirahat. Banyak pejabat tinggi negara, menteri-menteri, kepala badan, terus terang saja, yang ambruk masuk rumah sakit karena kerja keras. Kita mengejar sasaran-sasaran. Kita sadar bahwa rakyat sudah terlalu lama mengalami kehidupan yang
tidak selayaknya dialami oleh negara besar dan negara kaya seperti kita. Sehingga pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk berbuat yang terbaik untuk menggapai sasaran yang tertinggi dalam waktu yang secepat-cepatnya. Kita tidak mau menjadi bangsa yang santai. Kita akan buktikan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia sedang bangkit dengan kekuatan kita sendiri. Berkali-kali pendiri-pendiri bangsa kita mengajarkan kepada kita bahwa percayalah kepada kekuatan kita sendiri. Tidak ada bangsa lain yang kasihan sama kita. Tidak ada bangsa lain yang kasihan sama kita. Ratusan tahun mereka datang mengambil kekayaan kita. Dan sampai hari ini pun ada negara-negara yang selalu ingin ambil kekayaan kita dan membiarkan rakyat kita miskin. Itu kita tidak terima. Karena itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua unsur. Semua unsur. Kita bahu-membahu. Saya mengajak semua kekuatan, sudah bersatulah. Bersatulah untuk bangsa dan rakyat kita. Bersatulah untuk anak-anak dan cucu kita. Bersatulah untuk mengamankan, menguasai kembali semua kekayaan bangsa Indonesia. Supaya rakyat kita bisa menikmati kekayaan tersebut. Kita akan dilawan. Tapi itu risiko. Ratusan tahun kita ingin merdeka. Ratusan tahun kita ingin hidup baik. Ratusan tahun. Dan kita merdeka melalui perjuangan. Melalui darah, keringat, dan air mata. Kita tidak mau memusuhi siapa saja. Saya katakan, kita mau bersahabat dan semua kekuatan semua negara. Tapi kita sadar sekarang bahwa kita harus kompak. Kita harus bersatu. Semua unsur. Terutama mereka yang dipilih rakyat. Terutama mereka yang digaji oleh rakyat. Terutama mereka dalam pemerintahan, dalam birokrasi. Dalam BUMN. Kita tidak mau toleransi kepada mereka yang dipercaya oleh rakyat, yang digaji oleh rakyat, tapi melaksanakan kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan yang merugikan rakyat. Apalagi mencuri uang rakyat. Kita tidak toleransi. Saya tidak toleransi. Sebagai presiden yang dipercaya rakyat, saya tidak akan ragu-ragu. Saya terima kasih
target kita swasembada pangan sudah kita capai. Sekarang swasembada energi kita sedang menuju. Swasembada air sedang kita rintis. Sehingga semua rakyat kita punya akses kepada air bersih. Dan air untuk tanaman. Kita sedang mengadakan penertiban besar-besaran terhadap semua kegiatan-kegiatan yang ilegal. Penyelundupan, kegiatan tambang ilegal, kegiatan perkebunan ilegal, kegiatan perikanan ilegal, permainan-permainan dagang yang ilegal. Pekerjaan kita besar. Tapi insya Allah dengan tekad, dengan hati, dengan kehendak, kita akan mencapai yang kita inginkan. Tadi Menteri Pertanian menyampaikan kepada saya bahwa sudah 12 tahun tidak ada peremajaan tebu. 12 tahun. 12 tahun. Kita sekarang akan meremajakan semua tebu yang kita miliki. Menteri Pertanian melaporkan kepada saya, program kita sekarang adalah 100.000 hektar per tahun. Dan dengan demikian akan dicapai dalam 4 tahun. Tapi setelah saya tanya lagi ke beliau, dengan gagah dan berani beliau mengatakan, Pak, kita bisa dalam 2 tahun. Tapi saya bilang, bagus. Tapi jangan masuk rumah sakit, Menteri Pertanian. Janji 2 tahun tapi you nggak masuk rumah sakit. Negara dan bangsa masih butuh kau. Ya, menteri-menteri, jenderal-jenderal jangan ambruk. Kalau mau ilmu nanti saya kasih ilmu. Tentara itu pintar cari waktu istirahat, ya. Upacara aja bisa tidur. Nah itu. Ini lulusan akademi militer, akademi polisi, ini semua punya ilmu-ilmu itu semua. Di kelas tidur. Tapi sekarang enggak, itu zaman dulu. Zaman kalian kan enggak tidur di kelas kan? Hah? Enggak kan? Karena gizi sudah bagus. Jadi kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus. Di tengah dunia yang susah, di tengah perang di mana-mana kita masih lumayan. Kita kemarin berhasil mulai produksi, mulai pembangunan blok gas salah satu yang terbesar di kawasan kita. Setelah 28 tahun mangkrak kita hidupkan. Sebelumnya kita berhasil menjadi negara pertama di dunia yang menghasilkan B50.
Kita sekarang hasilkan solar dari kelapa sawit. Jadi dari mulai bulan Juli ini kita tidak import solar lagi dari luar negeri. Saudara. Lebih baik uang itu beredar di Indonesia. Dinikmati oleh petani-petani sawit di seluruh Indonesia. Dan hari ini saya dipaparkan, dikasih lihat tadi. Saya minta maaf tadi saya lama melihat pameran. Itu ada tadi. Sudah mulai kita mampu menuju E10. Etanol 10. Jadi nanti bensin bisa dicampur dengan 10% etanol. Tapi tadi para petugas mengatakan kita bisa sampai E20. Butuh pabrik. Tadi pabriknya yang baru kita miliki baru 1 pabrik. Tadi saya putuskan kita akan bangun minimal 30 pabrik. Kalau perlu sampai 50 pabrik. India sudah E20. India sudah E20. Brazil sudah E100. Masa Indonesia nggak bisa? Indonesia bisa kan? Bisa. 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 Yang nggak mau, nggak apa-apa. Duduk aja. Duduk aja nonton. Ya. Tapi jangan membebek kepada kekuatan asing terus. Ya kan? Indonesia jelek, Indonesia apa? Indonesia gelap. Kalau pakai kacamata gelap, dia gelap terus. Tiap bulan Indonesia akan kolaps. Juni kolaps. Ini udah Juli. Juli kolaps. Kolaps. Mikirnya mikir kolaps. Ya kan? Biar aja tuh. Kalau di tentara itu ada istilah. Tinggalkan beri tanda. Ya. Kita jalan terus. Kita bekerja dengan semangat gembira, semangat optimis. Orang berani itu gembira. Orang berani itu optimis. Orang sedih, duduk di kamar aja. Sedih. Sebentar lagi kita sudah punya motor nasional. Saya akan launching berapa minggu ini. Motor listrik nasional. Saya berharap nanti petani-petani kita minimal naik motor. Motor listrik. Ya. Siapa tahu ada yang pakai mobil semua nanti. Tapi ada beberapa petani yang sudah lapor ke saya. Dia sekarang sudah libur ke Hong Kong. Saya senang. Ya kan? Nah ini bagus. Yang bikin pidato tertulis cukup pendek.
saya sudah sampai paragraf 5. Kalau paragraf 6, ucapkan terima kasih. Jadi, tapi saya sudah bicara semua itu. Saudara, kita optimis, kita canangkan cita-cita kita setinggi langit. Indonesia akan jadi negara makmur. Kita tidak mau bodoh lagi. Kita ramah, dibilang lemah. Ya, kita baik, dibilang bodoh. Ya sudahlah. Ya sudahlah. Ya. Kita bersahabat, mau datang ke Indonesia, monggo. Dan semua orang, banyak orang asing senang kalau ke Indonesia. Kita ini bangsa yang ramah. Tapi kita sekarang mau jadi bangsa yang bangkit. Saudara-saudara. Kita akan punya motor buatan anak-anak Indonesia. Kita akan punya mobil buatan anak-anak Indonesia. Sekarang TNI dan Polri sudah pakai Jeep buatan putra-putri Indonesia. Waktu saya Menteri Pertahanan, disodorkan, Pak, TNI dan TNI waktu itu saya Menhan, jadi saya nggak bisa ngurus Polri, sorry. Lantas polisi nggak mau di bawah Menteri Pertahanan sih. Tapi TNI, saya disodorkan, Pak, ini Jeep. Bagus, Pak. Murah. Buatan asing. Ini buatan Indonesia, tapi mahal, Pak. Ya karena kita baru mulai. Ya kalau saya pilih yang murah ini, kapan Indonesia punya Jeep sendiri? Ya kan? Ya sudah, saya pilih yang mahal, agak mahal, tapi buatan anak Indonesia sendiri. Yaitu Maung. Yang sekarang dipakai, perwira kita sekarang pakai Maung. Saya dengar Dan Ramil sudah pakai Jeep juga ya? Hah? Gagah gitu. Ya nggak bisa semua serentak. Itu ada yang teriak belum. Pasti Dan Ramil yang belum dapat Jeep itu. Babinsa sudah mulai kan dapat motor-motor ya, motor listrik. Ya. Itu di film sudah itu. Jadi sekarang kalau saya lihat kota, saya lihat ada jeep-jeep, bangga juga saya. Waduh, TNI sekarang pakai jeep sendiri. Senjata kita sudah diakui dunia. Kita menang pertandingan nembak berapa belas kali? Berapa? Benar 12 kali. Kayaknya lebih ya. Oh, Australia 12 kali. Ada ASEAN kan dan sebagainya. Tapi apa yang ini menang 12 kali berturut-turut dalam pertandingan mereka, yang bikin peraturan mereka, wasitnya mereka, teknik-tekniknya mereka. Tadi kita menang 12 kali pakai senjata buatan anak-anak Indonesia. Senapan serbu dari kita. Pistol dari kita. SO dari kita. Saudara-saudara, saya dengar begitu kita menang, kaget mereka. Indonesia kan dianggap remeh. Hadir di situ militer-militer terbaik di dunia. Tentara Amerika, marinir,
Australia, Selandia Baru, Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand. Ya. Indonesia 12 kali menang. Dan karena mereka pikir kok bisa menang. Dia periksa senjata kita katanya. Dibongkar, pelurunya dilihat. Jangan-jangan Indonesia ini curang, pakai apa gitu. Enggak, ini saya kasih contoh bahwa kita sebenarnya kalau diberi kepemimpinan yang baik, diberi alat yang baik, uang makannya enggak dikorupsi. Komandannya kasih contoh. Ya. Komandan-komandan jangan apa itu jarkoni, ngajar iso ngelakoni ora iso. Ojo, tentara dan polisi Indonesia harus ingwaso sung telodo. Di depan memberi contoh. Ya. Nanti ada pertandingan antara jenderal-jenderal. Saya wasitnya. Saudara-saudara, banyak pakar di dunia sudah ramalkan bahwa dalam tahun 2045 sampai 50 Indonesia akan menjadi negara keempat terbesar dan terkaya di dunia. Tahun 2050, Cina nomor 1, Amerika nomor 2, India nomor 3, Indonesia nomor 4. Nanti 2075 India naik. Kita oke lah ya. Keempat di dunia, boleh nggak? Kita nanti 2050 kita di atas Jepang, di atas Inggris, Brazil, Prancis. Makanya kita sekarang harus siap. Itu 2050 itu 25 tahun lagi. Jadi anak-anak yang sekarang umur 10 tahun, yang di SD, dia nanti 25 tahun lagi dia 35 tahun. Dia intinya bangsa Indonesia. Jadi kalau kita sekarang tidak urus anak-anak itu, dia bagaimana akan menjadi negara keempat terbesar di dunia? Kita harus hilangkan kelaparan. Kita harus hilangkan kemiskinan. Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrem, harus kita hilangkan. Insya Allah kita akan hilangkan. Saudara-saudara sekalian. Kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu, anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Aku tanya TNI buat kau. Rela ya? Anggar kurangi, rela. Ikhlas. Kok ikhlas? Ikhlas. Saudara-saudara, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kalau ada yang macam-macam sama bangsa ini, seluruh rakyat akan membela bangsa ini, saudara.
Makanya dari sekarang TNI dan Polri di tengah-tengah rakyat, di tengah-tengah petani dan nelayan. Saudara, hari ini saya bangga, hari ini saya bahagia. Saya sungguh bahagia dan saya sungguh merasa terharu. TNI bangun berapa ribu jembatan, Polri juga berapa ribu titik air. Kita atasi. Kesulitan rakyat kita atasi. Jangan usah terlalu apalah ini prosedur ini apa. Kenapa tentara ikut di sawah? Kenapa polisi ikut nanam jagung? Kenapa? Enggak. Ini Indonesia. TNI Polri milik rakyat. Kesulitan rakyat harus kita atasi. TNI Polri harus mengatasi kesulitan rakyat. Kau di negara lain itu urusan kau. Enggak usah terlalu banyak urusan kita deh. Benar nggak? Lo juga nggak kasihan sama kita. Benar nggak? Iya kan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Karena amplop kurang tebal, ya pidato disingkat. Salam, salve om, santi om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih semua. Hari ini saya bahagia. Saya bangga jadi Presiden Republik Indonesia. Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya. Kau menghasilkan pangan untuk kita semua. Yang mengatakan beras terlalu mahal, suruh ikut kau tanam beras. Kalau petani beras nggak boleh dapat penghasilan yang tinggi, ya suruh mereka tanam padi sendiri itu. TNI akan siapkan lahan untuk mereka. Menteri Pertanian siapkan lahan untuk mereka. Suruh tanam sendiri. Wena aja. Terima kasih. Saya bangga dengan petani. Saya bangga dengan TNI. Saya bangga dengan Polri. Terima kasih, saudara. Rum, siapa suruh kau pakai kopiah? Kau buka dulu. Kau mau jadi presiden? Oke. Apa ini? Selanjutnya penekanan tombol sirine dimohon mendampingi Presiden, Menko Pangan, Menteri Pertanian, Panglima TNI, Kasat, Kasal. Waduh, harusnya tadi nih. Ya ini ritual harus dilaksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada sore hari ini, Jumat 17 Juli 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak bersama TNI secara resmi dimulai. Secara resmi dimulai. Demikian acara telah selesai. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran yang terhormat Presiden Republik Indonesia. Indonesia tanah airku.
Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan di situ elemen utamanya adalah swasembada pangan, swasembada energi, pangan dan energi harus kita mandiri. Saudara percaya kita berada di jalan yang benar, di jalan membela keadilan, di jalan memberantas kemiskinan, di jalan menghilangkan kelaparan. Kita berada di jalan yang bersih, yang suci. Kita berada di jalan yang diridhoi oleh Tuhan Maha Kuasa.
sehingga panen dan kesejahteraan petani akan meningkat. Selanjutnya Bapak Presiden izin melaporkan bahwa Satgas Ketahanan Pangan TNI Angkatan Udara, terutama komoditas tebu, dengan data luasan di Lanut, daerah wilayah penyangga Lanut, dan wilayah pembinaan teritorial Lanut, total 236.000 hektar, berpotensi menghasilkan tebu sejumlah 18,3 juta ton. Estimasi gula yang dihasilkan adalah 1,3 juta ton. Sehingga dukungan terhadap target gula nasional 2026 sejumlah 45,05%. Bapak. Siap. Menteri Pertanian. Insyaallah tahun ini, Bos. Kita tidak impor, kembali impor. Siap. TNI AU sebelumnya ada 100.000, itu 30%. Kalau Siap. 1,3 juta total. tahun lalu kita kembangkan 2,8. Tahun ini 3 juta, insyaallah juga tidak impor. Siap. Berikutnya baru mulai. Siap. Kami sebetulnya kami mendampingi petani tebu yang ada di Lampung itu ya, kita yang tidak kita ambil itu dia memiliki dan satu hektar seperti yang di daerah-daerah ini masih kita kembangkan lebih 2 kali lipat. Ada kesalahan seluruh Indonesia 86%. Jadi di Jakarta tidak. Nah, sekarang petani ini dalam target harga sudah menentukan berdasarkan kemudian tidak tuntas bertahap dan kami jadi 86% tidak melakukan Hasilnya Bapak. Siap. Buatan mana ini? Ini sementara masih China. Siap. Siap. Dan akan menggunakan. Sama Pak. Siap. Siap. Sama Bapak. Siap. 30 menit. Siap. Siap Bapak. Selamat datang Bapak Presiden di PT Sinergi Gula Nusantara, BUMN Gula, yang memiliki tugas untuk mewujudkan swasembada gula, sekaligus untuk ketahanan energi melalui bioetanol. Izin salah satu produk yang kita rilis, yang pertama adalah tahun 2025 kita memproduksi 5 jenis bibit varietas unggul untuk menjawab persoalan productivity. Yang pertama PS08, ini izin Pak Presiden, PS08, ya. Insya Allah, ini produktivitas saat ini hanya 5 ton per hektar. Insya Allah potensinya di sini bisa 10-13 ton per hektar, Bapak Presiden izin. 2 kali lipatnya dari produktivitas saat ini, Pak. Bisa 10 sampai dengan gula, izin. Gula, izin. Kita punya PS08 ada 5 jenis, Bapak Presiden. Izin. Kemudian yang berikutnya ini ada AAS, Agribun juga. Ini produktivitas juga 2 kali lipat untuk bisa meningkatkan produktivitas. Ini SGN 01, Pak, SGN 01. Ini redemen posisinya di angka 9 sampai dengan 10, izin. Ya.
Ya. Izin Bapak Presiden, target swasembada gula konsumsi 2028 atas dukungan Pak Mentan bisa 2026 yang disampaikan oleh beliau tahun ini insya Allah. Ya, insya Allah akan tercapai beberapa program Pak. Yang pertama kami sampaikan tadi program Bunga Racun dalam 200.000 hektar yang sudah disupport oleh Bapak Menteri Pertanian sejak tahun 2025 yang meningkatkan produksi tahun ini sama dengan tahun depan secara signifikan. Yang kedua tadi saya sampaikan Pak izin rilis varietas, kami pun juga sudah disupport Pak Mentan melalui Permenko juga Pak Menko nomor 12 kemarin kur khusus klaster tebu Pak Presiden izin. Kita sudah dibantu bunga flat 6%, petani sudah bisa akses 500 juta. Ya. Izin, ini dulu kalau 500 juta diambil tahun ini, tahun depan nggak boleh. Komersial, langsung 12%, 13%. Nggak bikin mall boleh Bapak Presiden. Sekarang sudah bisa Pak. Sudah boleh semua, HPP ada, petani sekarang bahagia, ini bisa ngambil kur, sudah bisa ngambil kur. Selamat siang Pak Presiden, selamat datang di stand kami Pak John Anis dari Pertamina. Jadi mungkin Bapak bertanya kenapa Pertamina ada di sini Pak. Tapi Bapak lihat bahwa kami ingin berkontribusi di bioenergi Pak. Jadi kami juga ingin terima kasih Pak yang B50, selamat. Kami juga mempunyai cita-cita dan semangat yang sama untuk E20 Pak. Jadi, ya Pak. Jadi E20. Jadi kita ini menggunakan byproduct-nya dari tebu Pak, yaitu tetes tebu. Di mana di tetes tebu itu nanti kita olah menjadi bioetanol. Nah ini contoh produknya Pak, sudah ada yang dan ini contoh E100 Pak. Kemudian ini E100 Pak. Jadi India udah pakai Pak sampai E100. Sudah pakai. Brazil Pak. Brazil. E100 Pak. Kalau India E20 Pak. Nah ini E20 Pak. Jadi kita nggak mau kalah Pak. Kita harus kejar mereka. Kita baru E5 Pak. Jadi ini E5 di 170 outlet kami di Jawa Timur dan di Jakarta. Nah, kami mempunyai tentu saja ambisi Pak. Nah, ini bisnis kami termasuk geothermal. Jadi di blend Pak, seperti biodiesel dengan bensin. Jadi bisa 20. Jadi E20 itu 20% Pak. Nah ini mungkin Bapak juga pernah ingat cita-cita Bapak Pak. Salah satunya ini kan dari perpres yang Bapak keluarkan. Nah selain dari tebu Pak, kami juga mengembangkan, ini sudah ada kita pabrik yang akan di Mojokerto Pak, di Jawa Timur, 33.000 kiloliter. Tapi kami juga mengembangkan dari multi feedstock Pak. Jadi bisa dari aren, di Sulawesi Utara tempat Bapak juga banyak Pak di sana. Kemudian bisa dari singkong, jagung, dan sorghum. Seperti yang Bapak sampaikan kemarin Pak cita-citanya. Jadi kami akan kembangkan terus Pak. Ini prosesnya kurang lebih seperti ini. Nah ini potensi di Indonesia Pak. Kami sudah petakan. Nah ini cita-cita dari Pertamina. Ini sekitar 50 juta US dollar Pak. Nah yang menarik Pak ini kan. Energi di sini Pak. Kalau kilang kan di beberapa tempat saja Pak. Ini bisa desentralisasi di semua tempat tergantung dari kearifan lokal. Jadi Bapak bisa mengembangkan petani setempat dengan potensi lokal menjadi lebih makmur Pak. Contohnya. Ya. Tiap provinsi bisa Pak. Nah. Di Nusa Tenggara, Pak. Di mana-mana, Pak. Ada macam-macam, Pak. Praj dari India, ada dari Eropa juga, dari Prancis.
Brazil ada, dari Spanyol juga ada. Bisa, Pak. Petani, tenaga kerja lokal di seluruh Indonesia, Pak. Ya. Siapa? Sekitar 33.000 kiloliter per tahun. Kalau sekarang Pak, kalau misalkan kita berbicara E10 itu antara 1 juta sampai 3 juta kiloliter. Jadi kita masih jauh Pak. Potensi itu masih banyak. Kalau E20 berarti dikali 2 kan Pak. Jadi antara 2 sampai 6 juta. Nah, let's say 2 juta, let's say kita ambil 2 juta kiloliter Pak. Sekarang ini kita baru bisa 80.000 saja Pak. Ya 2,4. Udah bisa langsung ya. Jadi mungkin sekitar 20 sampai 30 pabrik lah Pak. 30 pabrik lah. Sekitar 2 tahun. Jadi bisa tersebar di seluruh Indonesia Pak dengan potensinya mereka. Ya. E10. Nanti bisa ditingkatkan ke E20. Bisa. Ya. Singkong itu lumayan banyak Pak, itu cukup besar. Saya lupa angkanya, tapi dia kita nanti di Lampung Pak, kita akan pakai. Ya di Lampung Pak, kita bikin Pak, betul. Ya. Lebih kayaknya Pak, sekitar antara 10-20 kilo Pak. Ya lumayan banyak, ya itu harganya harus sekitar 1000-an lah. Ya, tapi kita coba di Lampung, Pak. Ya, Pak. Ya. Import, Pak. Jadi import daripada uangnya keluar, Pak. Kasih petani, Pak. Bergerak. Terima kasih Pak Menko. Sama Pak. Bahkan jadi economic of scale bisa lebih rendah malah. Bisa lebih rendah Pak. Harus 2 Pak. Mandatori sama kepastian feedstock Pak. Dan harganya Pak. Demikian. Ya. Tebu, jagung, dan sorghum. Dan juga singkong, campur. Ya. 4 Pak, Sumatera. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Selamat sore Bapak Presiden. Selamat datang di PT Energi Agro Nusantara. PT yang disingkat ENERO Pak, ini di bawah Perkebunan Nusantara Group dan anak perusahaan daripada PT PN1 Pak. Izin kami melakukan hilirisasi bioetanol dari tetes tebu seperti yang tadi digunakan oleh PT Patra Niaga Pak, izin. Dan kami kapasitas produksi kami perharinya itu 100 kiloliter. Untuk full grade sebagai full grade untuk campuran bahan bakar Pak, izin. Siap. Kemudian digunakan oleh Pertamax Green 95. Kemudian turunannya juga kami ada ekstra netral alkohol untuk kosmetik, untuk farmasi dan seterusnya. Kemudian kami ada ini Bapak, dari turunan alkohol ini menjadi sepertus dan kemudian bisa menjadi pupuk hayati ENERO. Siap. Jadi siap. Izin Bapak Presiden.
produktif. Izin Bapak Presiden, sekarang ini tebu kita seluruh Indonesia yang mau ditingkatkan produktivitas dan rendemen, 2. Sekarang ini luasnya cukup, lumayan. Ini 500.000 tetapi produktivitasnya 60 ton. 70 ton. Rendemennya masih 7%, 6%. Ini dinaikkan 10. Kan tadi sudah ada 10, ada 9%. Yang pertama. Yang kedua, kita naikkan yang 60 ton ini menjadi 100 ton. India sudah bisa 120 ton, 130 ton. Brasil juga demikian. Ini 2 ini ditingkatkan tetapi harus teknologi tinggi. Nanti kami tunjukkan di luar Bapak Presiden. Ini bisa dipakai. Bisa, Bapak Presiden. Ini molasses yang kemarin turun harganya, tetes tebu. Ini kan minyak tetes tebu. Kemarin itu ada impor masuk. Bapak Presiden perintahkan saya stop. Hari itu stop, langsung naik. Itulah petani kemarin menjerit. Sekarang enggak lagi, karena ada impres. Oke, siap. Terima kasih. Assalamualaikum. Kami adalah salah satu anak perusahaan dari YKKBI, Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia, Pak. Kami punya 2 perusahaan, 1 unit produksi di PG Trangkil Padi dan 1 unit di PG Kebun Agung Malang. Alhamdulillah tahun kemarin kami sudah berproduksi kurang lebih 268.000 ton, sekitar 10% dari total produksi yang ada di Indonesia. Dan untuk mendukung swasembada kami punya, iya Bapak, produksi utama kami gula, tetapi di luar itu untuk hilirisasi kami juga mengembangkan pelet dari ampas untuk energi, blotong kami gunakan untuk pupuk organik, kita campur dengan abu ketel, dan kami juga mengeluarkan varietas unggul tebu, Bapak. Pelet dari ampas tebu, Bapak. Jadi ampas tebu yang kita gunakan untuk bahan bakar boiler, ketika masih ada sisanya, kita mampatkan menjadi pelet. Ini masih bisa dipakai? Masih kita pakai untuk energi juga, Bapak. Gitu. Siap, terima kasih banyak, Bapak. Yang 2 pabrik gula, Pak. Ini untuk pengembangan produksinya, kami sudah mengembangkan 5 varian gula. Jadi ada gula brown sugar, ada raw sugar, ada gula kerita putih, gula premium, dan gula rafinasi. Ini yang untuk industri. Konsumsi semua, Pak. Terima kasih banyak. Oh iya. Selamat siang, selamat datang Pak Presiden. Saya Giovanni Pak dari Ketua Umum Asosiasi Produsen Bioetanol Indonesia Pak. Asosiasi Produsen Bioetanol Indonesia. Bioetanol. Jadi kami anggotanya 10, kapasitas produksi kami 366 juta liter per tahun, yang sudah siap untuk bahan bakar di 70 juta. 366 juta liter. Nah, ini 2 anggota kami yang terbesar Pak. Jadi kami dari molasses menjadi etanol, dan kembali ada juga byproduct pupuk, kembali lagi ke lahan tebu, Pak. Byproduct pupuk? Ya. Jadi kami siap mendukung tuh biofuel, Pak. 70 juta. Terima kasih, Pak Presiden. Siapa? Giovanni, Pak. Saya, Giovanni, Pak. Oh, bagus. Selamat ya. Ya, terima kasih. Belajar di mana? Saya sudah 10 tahun Pak, di industri ini. Di industri ini sudah 10 tahun. Latar belakang pendidikan apa? Saya di teknik industri, Pak. Oke. Dari? Dari Universitas Atmajaya. Atmajaya, bagus. Terima kasih banyak. Atmajaya ada di Jakarta kan? Iya, ada. Tapi di mana-mana ada juga? Ya, saya di Jogja. Oh, Jogja. Oke. Bagus, Pak Dono. Ya, terima kasih. Ya, silakan. Selamat sore, Pak Presiden, Pak Prabowo. Saya dari PT Sasa Inti. Di sini salah satu perusahaan memproduksi Sasa MSG. Ya, Pak. Ini Sasa yang tepungnya, itu yang santannya. Yang pasti di sini kita menggunakan produk-produk turunan dari tebu, yaitu kita pakai tetes tebunya yang difermentasi sehingga aman untuk dikonsumsi harian. MSG, Pak, kita MSG, monosodium glutamatnya. Ini Pak, mitos-mitos yang perlu kita luruskan. Tidak menyebabkan kebodohan, aman untuk kesehatan, lebih aman daripada garam, kemudian dari bahan alami karena dari tetes.
kemudian mudah larut di dalam tubuh karena dia secara asam glutamat, nggih. Kemudian diakui aman oleh untuk tubuh karena dia ada WHO juga oke. Sudah Pak, halal juga sudah kita. Kalau penggunaannya sesuai dengan asupan misalkan 1 sendok teh per hari per 100 kg. Oke, terima kasih banyak. Pak. Selamat datang Bapak Presiden. Terima kasih Pak. Foto before-nya ada Pak, lengkap Pak. Ini nih. Majid Bapak, sesuai arahan Bapak, di mana kita melaksanakan swasembada pangan, untuk TNI melaksanakan ketahanan pangan secara terpadu Pak. TNI Angkatan Laut pada sektor kedelai, kami laporkan Pak, untuk tahun 2025 sampai dengan awal 2026, TNI Angkatan Laut sudah melaksanakan pendampingan sampai dengan 2.204,5 hektar Pak. Untuk profitas hasilnya, itu antara 1,8 sampai dengan 2,5 ton per hektar. Sehingga di awal 2026 kita mencapai 3.770,5 ton. Pak. Kemudian di bulan Juli ini Pak, sampai dengan bulan Agustus, kita merencanakan di beberapa kabupaten khususnya di Jawa Timur, itu adalah di Banyuwangi kita 1.200, kemudian di Lamongan 400 hektar, di Jombang 300 hektar, di Nganjuk 100 hektar. Untuk tahun 2026 kami rencananya Pak, pencapaiannya adalah pendampingan di 3.804 hektar. Kami terima kasih Pak sudah berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian dari mulai hulu penyiapan bibit, kemudian bagaimana perawatan pertumbuhan kedelai, panen, sampai dengan kita juga produksi pendampingan dengan UKM. Pak. Demikian Pak. Terima kasih Pak. Siapa? Selamat sore Pak Presiden. Siap. Selamat datang di Stanbud TNI Angkatan Darat. Mohon izin, kami izin melaporkan dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional, TNI Angkatan Darat berperan serta dalam pelaksanaan cetak sawah rakyat. Kemudian juga melaksanakan pembukaan lahan di 105 batalion teritorial pembangunan. Kemudian melaksanakan optimasi lahan Bapak, saat ini 98%. Kemudian penyerapan gabah sebanyak 83. Siap. Han pangan yang TP Pak. Iya. 2.000 hektar ya. 2.000 sekian. Siap, targetnya 2.325, di mana setiap batalion, 105 batalion, itu targetnya 15 hektar Bapak di lahannya masing-masing. Oh. Jenis kegiatannya adalah penanaman. Siap. Ini berarti 1,55 hektar Bapak. Dari 105 batalion. Berarti 1 batalion, 15 hektar Bapak. Oh, kecil. 15 hektar Bapak. Masih kecil Pak, masih cari lahan nih Pak. Masih cari lahan. Jadi belum bercapai 15. Ya, belum. Siap, belum Bapak. Oh. Sekarang sudah 15. 15 hektar. Hitungannya targetnya 71% Bapak. Dari target 71%. Oh. Sudah. Siap. Si lahannya sudah ada. Siap, sudah. Kalau 15 hektarnya sudah. Siap. Terus berjalan. Siap Bapak. Oke. Siap. Untuk penyerapan gabah Bapak, dari target 4 juta sudah tercapai 3,3 juta ton. Kemudian kita juga pendampingan terhadap gudang Bulog. Kemudian kami laporkan Bapak untuk KDKMP untuk saat ini terbangun realisasi 15.604. Kemudian melaporkan Bapak, TNI Angkatan Darat juga ikut dalam pembangunan SPPG melalui Yayasan Manunggal Kartika Jaya sebanyak 980 titik, di mana diantaranya ada di wilayah terpencil sebanyak 166 titik Bapak. Berikutnya kami laporkan Bapak untuk program unggulan TNI Angkatan Darat dalam rangka mengatasi kesulitan air bagi masyarakat. TNI Angkatan Darat telah membangun air bersih, sanitasi dan pengairan sebanyak 10.384 titik, di mana air bersihnya 8.569,
Kemudian untuk pengairan pesawahan 1.431 titik. Air pesawahan ini Bapak melaporkan telah mengairi 83.003 hektar. Sehingga yang dulu petaninya 1 kali panen, sehingga bisa mencapai 3 kali panen. Apabila asumsinya 1 hektar 5 ton, sehingga dalam 1 tahun mendapatkan 1,2 juta ton Bapak. Yang tadi airnya. 1 hektar 5 ton asumsinya. 5 ton. Ya, dengan Gabah siap setelah di 83.000 hektar sehingga menjadi 1,2 juta ton, Pak. 3 kali panen. Kalau dia bisa 3 kali panen, jadi Siap. berapa lebih, Pak? 1,2 juta, Pak. Gini. Izin, Pak. Jadi ini proyek air bersih kami ini, Pak. Dulu kami per tahun hanya 1.000-1.500, Pak. Sejak Bapak dukung dengan Banmas, kita sudah targetkan 3.000 ini, Pak. Sudah jalan. Ya, terus yang ini juga, ini yang dengan kerjasama dengan pertanian, Pak. Sehingga kita punya ada data dari pertanian 2,5 juta hektar itu tak ada hujan, Pak. Sementara ini kita baru 83.000, Pak, dan berjalan terus dengan pertanian, Pak. Jadi ini yang seperti ini sangatlah efektif, Pak. Menggunakan air sungai yang dulunya ke laut, kita alirkan dulu ke sungai, Pak. Ini terus berjalan kita, sekarang tahun ini kita ada 8 titik, Pak, dengan Kementerian Pertanian, Pak. $1,2 juta ton per tahun, Pak. Siap. Kalau itu bisa terus, bisa. Siap. Selanjutnya kami, seperti ini ada yang sampai 15 kilo kita alirkan, Pak, 15 kilo. Terus dia, kalau dari bawah airnya menggunakan pompa hidram, Pak. Ini sudah. Selanjutnya kami juga di ini kita membuat target terpusat untuk program-program di tiap daerah, Pak. Jadi di Pulau Nias ini kita semua selesaikan persoalannya di Toba, Mentawai, termasuk di Miangas, Pak. Nanti kami jelaskan lagi di sini. Kondisi jembatan kita sekarang sudah 1026 selesai, Pak. 1.700-an kita lagi proses. Ya, ini juga untuk sekolah, ini bekerja sama dengan Kemendikdasmen, Pak. Sekarang kita bangun ada 366 di daerah-daerah yang sulit, Pak. Jadi, dari Kemendikdasmen, Pak. Jadi ini semua sebenarnya program-program Bapak, Pak. Dari mulai air bersih, jembatan, Kemendikdasmen, ini yang kita gabung dalam satu tempat, Pak. Dan kami juga sekarang kita sudah, ini daerah-daerah ini hanya sejarah nanti, Pak. Ini bawa mayat, Pak. Ini video-video ini akan jadi history, Pak. Sejak nanti sudah jembatan, Pak. Jadi sudah kami kumpulkan semua. Kita ada ratusan kita gambar orang menyeberang dengan jembatan rusak dengan ratusan. Anak-anak semua pada happy pada itu. Yang terakhir, Pak, izin, Pak. Kami juga punya dashboard begini, Pak. Tapi punya dashboard sekarang kita mengerjakan 34.000 proyek, Pak. Jadi kalau kita pakai lihat di Aceh ini, berarti ada 1.899 proyek yang kita kerjakan. Jadi kita cek ini jembatan
Iya.